Selamat malam teman-teman, kembali bersama saya di channel Onobi Bidak Fun. Kali ini saya akan mereview tentang VGA card ya teman-teman ya, di PC. Saya akan mereview perbandingan antara VGA card GeForce RTX 3060 versus Radeon RX 6600 milik AMD. Mana sih yang lebih oke? Nah, saya akan menjelaskan ya teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang ingin bertanya, mendingan RTX 3060 atau RX 6600? Pertanyaan ini seringkali muncul di antara pengguna yang ingin membangun PC hebat dengan komponen grafis yang tangguh. Di sisi lain, kedua dikatakan punya kelas yang sama, bisa memberikan kinerja gaming yang baik, entah di level 1080p atau bisa disebut Full HD ya teman-teman ya, atau 1440p, nama lainnya bisa kita sebut 4K ya, 4K itu 1440p, kalau 1080p itu full high definition. Nah, saya pribadi saya pengguna RX 6600, tapi saya belum pernah menggunakan VGA dari GeForce RTX 3060. Kedua VGA ini memiliki fitur yang bernama ray tracing. Tetapi keunggulan dari NVIDIA ini, dia untuk ray tracingnya itu sepertinya lebih bagus dan lebih nyata ya. Dan banyak game yang lebih support di NVIDIA GeForce RTX 3060. Nah, untuk VGA AMD Radeon RX 6600 itu dirilis terlebih dahulu dibanding RTX 3060, tepatnya bulan Oktober di tahun 2021. Sedangkan untuk NVIDIA RTX 3060 itu dirilis beberapa bulan kemudian, di bulan Februari tanggal 25 tahun 2022. Berarti kurang lebih sekitar 4 bulan ya setelah RX 6600 dirilis, 4 bulan kemudian baru GeForce RTX 3060 baru dirilis. Harga kedua komponen ini dikatakan sama ya, dikatakan sama, kurang lebih di tahun 2022 itu di sekitar 4,7 jutaan. Keunggulan dari VGA Radeon RX 6600 itu teman-teman, itu bisa lebih diunggulkan. Yang pertama, untuk versi AMD itu lebih diunggulkan karena sisi harga yang lebih terjangkau atau lebih murah dibanding RTX 3060 milik NVIDIA. Jadi untuk spesifikasi antara RTX 3060 dan RX 6600. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, untuk RTX 3060 itu lebih diunggulkan dari kapasitas video memori dan jumlah CUDA core stream prosesor. Itu untuk streaming ya, biasanya kalau CUDA cores itu diperuntukkan untuk streaming. Jadi untuk RTX 3060 itu juga memiliki lebar bus memori yang lebih cepat, karena RTX 3060 itu memiliki 192 bit. Nah, kalau untuk RX 6600 itu memiliki 128 bit. Tapi setidaknya di antara RTX 3060 ini teman-teman, kalau dibandingkan dengan RX 6600 itu sebenarnya ada kelebihan ada kekurangan. Jadi perbedaannya itu tidak terlalu signifikan, hanya beda-beda tipis ya, ada plusnya ada minusnya di antara dua VGA card ini. GeForce RTX 3060 itu sudah memiliki standar PCI Express 4.0. Begitupun Radeon RX 6600 juga sama ya teman-teman. Dia sudah memiliki bus standar di PCI Express 4.0. Untuk video memorinya di RTX 3060 itu memiliki kapasitas 12 GB GDDR6. Untuk Radeon RX 6600 itu hanya memiliki video memori 8 GB GDDR6. Bedanya apa sih antara 12 GB dan 8 GB? Untuk video memori itu, kalau kita lihat ini kan selisih kurang lebih sekitar 4 GB ya teman-teman ya. Perbedaannya itu, kalau untuk video memori, jika memori kita semakin besar, maka kualitas grafis di dalam game itu akan bisa kita tingkatkan lebih baik lagi. Contohnya kalau di game settingan medium dan settingan ultra. Nah, kalau settingan medium contohnya dia memakan video memori, tapi tergantung game ya teman-teman ya, karena di setiap game itu memiliki grafik yang berbeda-beda. Contohnya, misalnya game, saya sebutkan lah ya, contohnya game Red Dead Redemption 2. Nah, untuk kualitas grafik medium itu dia memakan video memori sekitar 4 GB. Kalau kita tingkatkan grafiknya di pengaturan ultra, mungkin dia akan bisa
meningkat penggunaan video memorinya ini mungkin sekitar 6 sampai 7 GB lah ya. Nah, makanya yang saya bilang, kalau video memori itu lebih besar, maka proses merender gambar atau grafik di dalam game itu akan bisa kita tingkatkan kualitasnya lebih baik lagi. Ya, sekarang kalau untuk ray tracing accelerator itu di antara GeForce RTX 3060 dan 6500 itu memiliki nilai yang sama di angka 28. Nah, keunggulan di RX 6600 ini di engine clock. Engine clock ini adalah kecepatan mesin di dalam VGA ini. Jadi base clock itu arti dasar ya. Kecepatan dasar si VGA ini untuk tipe RTX 3060 itu hanya mencapai 1780 MHz ya. Nah, kalau untuk Radeon RX 6600 itu kecepatan dasarnya itu di angka 2491 MHz ya teman-teman ya. Nah, ini ada CUDA Core. Nah, CUDA Core atau stream processor. Jadi dia ini kayak mungkin semacam core ini. Makanya ya saya katakan, kalau untuk streaming NVIDIA GeForce RTX 3060 itu lebih diunggulkan karena memiliki CUDA Core atau stream processor yang lebih banyak jumlahnya. Untuk RTX 3060 sendiri dia memiliki 3584 CUDA Core. Nah, kalau di RX 6600 itu dia memiliki hanya 1792 CUDA Core. Bagaimana nih untuk kinerja streamingnya kalau menggunakan RX 6600? Kalau menurut saya untuk streaming yang biasa saja itu sudah cukup ya. Kalau emang kita mau streaming lebih baik lagi, ya kita bisa menggunakan RTX 3060. Untuk memory speed dari kedua VGA ini, RTX 3060 itu memorinya itu hanya 15 GB per second. Kalau RX 6600 di angka 14 GB per second. Jadi di memory speed ini RTX 3060 lebih unggul 1 GB per second ya teman-teman ya. Untuk memory interface untuk RTX 3060 lebih unggul di angka 192 bit. Kalau di RX 6600 itu hanya 128 bit. Nah, graphic card power. Jadi ini adalah konsumsi daya listrik si VGA ini. Kalau untuk RTX 3060 itu dia akan memakan daya sebesar 170 watt. Ini maksimal ya teman-teman ya, maksimumnya kurang lebih di angka 170 watt. Kalau RX 6600 itu hanya memakan 132 watt maksimalnya. Nah, di graphic card power ini RX 6600 lebih unggul karena lebih efisiensi memakan listrik ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin menghemat listrik atau ingin tidak boros listrik lah istilahnya ya, itu teman-teman bisa menggunakan RX 6600 karena wattnya lebih kecil, hanya di 132 watt, tapi performanya sudah oke ya. Recommended PSU, jadi ini adalah rekomendasi power supply teman-teman yang harus teman-teman gunakan. Untuk RTX 3060 itu di angka 550 watt, kalau untuk RX 6600 itu di angka 450 watt. Jadi kalau menurut saya untuk membeli PSU itu kalau bisa dinaikkan 50 watt. Takutnya jaga-jaga namanya kalau ada tegangan tinggi kan dadakan atau maksimum load dari si VGA ini, jadi PSU tidak rusak atau komputer tidak akan restart sendiri. Ya naikin 50 berarti kalau teman-teman ingin menggunakan RTX 3060 teman-teman bisa membeli PSU yang 600 watt ya. Kalau teman-teman menggunakan RX 6600, teman-teman bisa menggunakan PSU yang minimal 500 watt ya. Kalau bisa yang sudah tersertifikasi bronze 80 plus ya PSU-nya. Ya teman-teman bisa menggunakan PSU yang sudah cukup familiar lah. Contoh seperti Corsair, Asus, ada apa lagi tuh? Ada Biquid, terus ada Deepcool, Aerocool, ada Simbada. Itu PSU yang lumayan direcommended ya untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman membeli PSU itu usahakan jangan yang abal-abal karena itu akan merusak komponen VGA dan komponen lain di PC teman-teman juga. Nah, untuk power connector dua-duanya sama-sama menggunakan tambahan daya pin ya, 1x8 pin. Jadi teman-teman harus mengambil daya dari power supply juga. Teman-teman ingat, teman-teman harus mencari power supply yang support 1x8 pin. Jadi kalau untuk dua VGA card ini tidak bisa hanya mengambil dari bawaan motherboard saja. Kecuali VGA yang low end ya, teman-teman masih bisa mengambil hanya di motherboard saja. Nah, kalau teman-teman menggunakan VGA ini, teman-teman harus menambah
1x8 pin power. Jadi daya untuk si VGA card ini dia mengambil dari dua daya. Yang pertama itu dari motherboard, yang kedua dia akan mengambil daya dari power supply teman-teman. Nah, kalau RX 6600 itu emang mempunyai kelebihan teman-teman ya, bisa dilihat dari tulisan ini. Clock speednya yang jauh lebih besar hingga 2491 MHz dan teknologinya sudah 7 nanometer. Nah, kalau RTX 3060 itu masih menggunakan teknologi nodenya itu 8 nanometer. Jadi setidaknya efisiensi bakal lebih berasa kalau teman-teman menggunakan RX 6600. Nah, meskipun keduanya sama-sama mendukung teknologi terbaru seperti ray tracing maupun interface, tapi tidak seperti RX 6600. RTX 3060 itu kelebihannya itu teman-teman, dia mempunyai benefit dukungan teknologi paling canggih karena dia ada fitur yang disebut encoding NVENC, shadow play, NVDA broadcast, dan banyak lagi. Jadi kalau teman-teman untuk gaming tetap RX 6600 ya sudah lumayan bagus. Tapi kalau teman-teman mau editing video atau teman-teman mau streaming dan sebagainya, NVDA lebih difavoritkan ya. Teman-teman bisa lihat nih komparasi performa gaming antara RTX 3060 gaming dan RX 6600. Ini kita lihat ada di label ya teman-teman ya. Ada ini penilaian dari Murdoch Cruz, media edukasi dan informasi teknologi, antara GeForce RTX 3060 versus Radeon RX 6600. Untuk game Shadow of the Tomb Raider, settingan high di X12 MSEE, FPS rata-rata. Nah, untuk kualitas 1080p atau Full HD, Radeon RX 6600 menempati 104 poin. Untuk RTX 3060 menempati di angka 120 poin. Untuk settingan 1440p atau 4K, RX 6600 menempati 85 fps. Untuk RTX 3060 menempati di posisi 97 fps. Selisihnya cukup tinggi sekitar 13%. Untuk di resolusi 1440p, RTX 3060 masih lebih diunggulkan. Tapi bedanya nggak terlalu besar sih ya, hanya di angka 13%. Untuk berikutnya ada perbandingan juga di game Horizon Zero Dawn. Untuk settingan grafis Ultimate Quality di RX 12. Untuk RX 6600 di settingan 1440p 57 fps. Untuk GeForce RTX 3060 di settingan 1440p hanya ada di 55 fps. Untuk settingan Full HD, RX 6600 di angka 79 fps dan RTX 3060 85 fps. RX 6600 setidaknya bisa mengimbangi kinerja RTX 3060 dengan FPS rata-rata hingga 79 di 1080p dan 57 untuk 1440p. Tapi RTX 3060 masih lebih baik di Full HD. Meskipun di resolusi lebih besar, RX 6600 sedikit lebih baik. Makanya teman-teman, di antara dua VGA ini ada kelebihannya masing-masing. Kadang di RX 6600 itu ada beberapa gaming dan resolusi tetap dia lebih unggul sedikit. Makanya bisa dikatakan antara VGA RTX 3060 dan RX 6600 ini memiliki kinerja yang tidak jauh beda ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya ada di game Red Dead Redemption 2, settingan grafik ultra. Untuk Radeon RX 6600 di settingan 4K mendapat 42 fps, settingan Full HD mendapatkan 59 fps. Untuk GeForce RTX 3060 settingan 4K mendapat di angka 45 fps, settingan Full HD di angka 62 fps. Superioritas RTX 3060 masih berlaku untuk game sekelas Red Dead Redemption 2. Meskipun dengan RX 6600 ya nggak terlalu jauh lah selisihnya ya, paling hanya 5-10%. Untuk game berikutnya ada di game Far Cry 6 di settingan grafik di Ultra. Radeon RX 6600 untuk settingan 4K mencapai 74 fps. Untuk settingan Full HD mencapai 93 fps. Lalu RTX 3060 di settingan 4K 67 fps dan di settingan Full HD 1080p di 95 fps. Nah, lagi-lagi teman-teman bisa lihat ya, untuk game Far Cry 6 ini settingan Ultra RX 6600 lebih unggul teman-teman untuk kualitas 1440p.
Nah, tapi untuk settingan 1080p atau Full HD, RTX 3060 masih mengungguli 2 poin FPS dari RX 6600 ya teman-teman ya. Oke, untuk berikutnya ada di game Cyberpunk 2077, settingan grafik ultra. RX 6600 settingan 4K 27 FPS, settingan Full HD mencapai 59 FPS. Lalu berikutnya RTX 3060, settingan 4K di angka 33 FPS, lalu settingan Full HD stabil di 60 FPS. Selisihnya, nah untuk game Cyberpunk 2077 ini kita bisa lihat bahwa untuk settingan 4K RTX 3060 lebih unggul 6 FPS daripada RX 6600 ya teman-teman. Nah, kalau untuk di settingan 1080p RTX 3060 lebih unggul 1 FPS dari RX 6600. Nah, untuk konsumsi daya tetap RX 6600 jauh lebih hemat dengan rata-rata GPU power draw saat mencoba beberapa game hanya sebesar 100 watt saja. Nah, sedangkan RTX 3060 itu penggunaan atau konsumsi listriknya itu lebih besar. Dia mencapai hingga 151 watt. Jadi selisih itu 51 watt dari RX 6600. Jadi setidaknya tim merah atau disebut tim RX 6600 ya masih bisa lebih diunggulkan dari sisi efisiensi penggunaan listriknya ya. Oke, begitu sih teman-teman antara perbandingan VGA RTX 3060 milik NVIDIA dengan RX 6600 milik AMD. Jadi kalau emang ada teman-teman mau komen, teman-teman bisa komen di video saya ya, untuk di bawahnya. Kalau teman-teman ingin menanya sesuatu lebih jelas lagi, saya akan membalas komentar teman-teman satu persatu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini tentang review kedua VGA mid-end ini ya. Semoga teman-teman suka dengan video saya dan semoga video saya ini bermanfaat, memberikan informasi yang berguna untuk teman-teman yang akan membeli dua VGA ini untuk membangun PC atau laptop teman-teman sekalian. Oke, sekian teman-teman dari saya, terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, semoga teman-teman juga sehat. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time.